Di tahun 2025, sebuah perjalanan baru dimulai untuk tim nasional Indonesia U23. Sebuah era baru yang dibuka dengan harapan besar, ekspektasi tinggi, dan tentu saja tantangan yang tak ringan. Tepatnya di pertengahan bulan Juli, ASEAN Cup U23 akan digelar. Dan di sanalah tantangan awal itu dimulai. Bukan sekadar turnamen biasa. Bukan sekadar pertandingan demi pertandingan. Ini adalah panggung pertama Gerard Van den Burg, pelatih anyar yang kini memegang tongkat komando pasukan muda Garuda. Van den Burg bukan nama sembarangan. Mantan pemain timnas Belanda yang kenyang pengalaman di level tertinggi Eropa. Kini ditunjuk untuk membentuk, membina, dan menata skuad U23 Indonesia. Agar siap bersaing, bukan hanya di level regional, tapi juga menatap Asia. Dan tahun ini, tak hanya ASEAN Cup yang akan dilalui. 3 agenda penting sudah menanti di kalender. Setelah ASEAN Cup pada 15 hingga 31 Juli. Ada kualifikasi Piala Asia U23 pada bulan September. Lalu, SEA Games di penghujung tahun, tepatnya bulan Desember. 3 ajang. 3 momen krusial. Dan hanya ada sedikit waktu untuk membangun sebuah tim yang benar-benar padu. Namun Van den Burg tidak datang dengan tangan kosong. Ia datang dengan segudang opsi. Pemain-pemain muda bertalenta yang tersebar di dalam dan luar negeri. Dari tanah air, ada nama-nama familiar. Beckham Putra, pemain yang dikenal karena kelincahannya dan visi bermain yang tajam. Victor Dethan, talenta muda dari PSM Makassar, yang tak pernah ragu dalam duel 1 lawan 1. Tapi kekuatan timnas U23 tak berhenti di liga lokal. Dari luar negeri, gelombang darah muda diaspora siap mengalir deras ke skuad Garuda Muda. Dion Mark dan Tim Gipse, 2 nama yang mulai mencuri perhatian di luar negeri. Justin Hubner, bek tangguh yang bermain di Belanda, dikenal punya ketenangan dan kemampuan membaca permainan. Rafael Struijk dan Ivar Jenner, 2 nama yang sudah mulai jadi langganan timnas, siap kembali membawa energi dan pengalaman mereka. Dan tentu saja, Marcelino Ferdinand. Pemain muda yang kini bermain di luar negeri, yang gaya mainnya mencerminkan semangat tak kenal lelah dan insting mencetak gol yang tajam. Ditambah lagi beberapa nama pemain U19 yang sudah layak untuk dicoba ke skuad U23 semisal Jens Raven, Welber Jardim, Doni Tripamungkas. Serta beberapa pemain diaspora baru yang segera dinaturalisasi, atau menyampaikan minatnya membela timnas Indonesia, seperti Mauro Zylstra, Luca Blondeau, dan kiper muda Kain van Oevelen yang baru saja mengantarkan timnya FC Volendam promosi ke Eredivisie. Gabungan antara pemain lokal dan pemain abroad ini bukan hanya sekadar daftar nama di atas kertas. Mereka adalah simbol dari harapan besar bahwa Indonesia bisa bersaing dan tidak lagi hanya menjadi penonton dalam turnamen internasional. Tapi tentu, meracik tim bukan perkara mudah. Van den Burg harus melakukan lebih dari sekadar memanggil nama. Ia harus melihat karakter, mentalitas, dan keselarasan antar pemain. Karena yang ia butuhkan bukan 11 pemain terbaik di atas kertas, tapi 11 pemain yang bisa saling melengkapi di atas lapangan. Di ASEAN Cup nanti, laga-laga akan jadi ajang uji coba yang sesungguhnya. Bukan hanya soal kemenangan,
Tapi soal bagaimana tim ini bermain, bertumbuh, dan menyatu sebagai satu kesatuan. Kualifikasi Piala Asia di bulan September akan menuntut lebih. Kualitas lawan yang lebih tangguh, intensitas pertandingan yang lebih tinggi. Menjadi momen untuk mengukur sejauh mana progres skuad muda ini. Dan SEA Games di bulan Desember menjadi titik akhir dari perjalanan panjang di tahun ini. Momen pembuktian terakhir. Apakah proses yang dibangun sejak awal tahun membuahkan hasil atau tidak? Bagi para pemain muda, ini adalah panggung pembuktian. Bagi para pendukung, ini adalah saatnya menjaga harapan. Dan bagi Gerard van den Burg, ini adalah awal dari sebuah warisan yang bisa ia tinggalkan di sepak bola Indonesia. Kita semua tahu, perjalanan ini tak akan mudah. Akan ada kritik, akan ada tekanan. Namun jika satu hal yang selalu kita miliki, itu adalah semangat. Semangat Garuda yang tak pernah padam. Kini saatnya menatap Asian Cup U23. Bersama pelatih baru, wajah-wajah muda penuh potensi, dan harapan yang tak pernah mati. Tahun 2025 bukan hanya sekadar kalender kompetisi. Tapi tahun ujian. Tahun pembuktian. Dan mungkin, awal dari kejayaan baru Timnas Indonesia U23. Jangan lupa, tetap dukung Garuda Muda di setiap langkahnya. Karena di balik setiap tendangan, setiap peluh, dan setiap gol, ada mimpi besar yang sedang dibangun untuk Indonesia.